Kembali lagi di color grading film series yang akhirnya di video kali ini gue akan pakai film referensinya pakai film dari yang waktu itu pernah nanya ke gue buat bikin film Stranger Things. Jujur gue belum pernah nonton filmnya, jadi kayak kurang tahu juga. Tapi beberapa shot-shot yang ikonik pernah lewat di Instagram gue. Jadi kayak kalau nggak salah ikoniknya warna biru dan merah ya. Cuman ada beberapa sih juga yang memang warnanya itu masih natural gitu. Jadi kayak ya looks natural lah, bukan film look banget gitu. Karena kalau gue lihat waktu dia monsternya keluar tuh full merah. Gue nggak tahu lah ya. Gue lihat di Google dan gue ngambil beberapa shot yang ada di Google aja lah. Dan kita nggak banyak ngomong di sini, kita langsung aja ke praktek color grading di DaVinci Resolve buat ngikutin referensinya Stranger Things. Dan buat kalian bisa langsung juga buka DaVinci Resolve buat ngikutin. Apa sih? Di sini gue udah sediain salah satu referensi, ya referensi yang gue lihat sih emang rata-rata cenderung warna merah ya. Jadi identik gitu lah, identik merah biru. Sementara gue juga sebenarnya satu lagi ada warna yang menurut gue cukup familiar gitu loh, dan ya gue suka ngeliatnya aja sih. Memang rata-rata nggak tahu kenapa video-video yang ada orang hitam di dalamnya itu selalu menggunakan ton cyan yang sangat cyan, dan itu match aja gitu loh dipadukan dengan warna coklat gitu loh. Cuman gue di sini gue nggak bakal bahas yang warna ini sih, lebih ke warna bahas ini. Sebenarnya ini project dari salah satu klien gitu ya. Jadi kayak oke, kita akan coba. Jadi kebetulan di shot ini emang menurut gue familiar dengan warna dari Stranger Things kebetulan, karena lampunya juga menggunakan ini interior, lampunya lampunya merah dan campuran dengan warna biru gitu. Jadi mungkin kita langsung aja di sini pakai Lumix apa gitu, gue lupa ya, kasih DP-nya gitu. Terus kita bikin korektor. Di sini sebenarnya gue nggak bikin banget cara buat gradingnya. Mungkin gradingnya kalian bisa ngikutin yang shot awal tadi ya, karena ini sebenarnya nggak jauh beda. Cuman di sini gue ada permainan yang mungkin kalian bisa ikutin buat footage kalian. Kemudian kita bikin looknya. Di sini gue bikin look di sini itu pakai biar ini kan kalau lu lihat sendiri ini warnanya agak termasuk ini ya, ungu, bukan biru tok gitu. Jadi ini gue benerin birunya, jadi bener-bener biru. Yang tadinya before after. Nggak tahu ya, rata-rata biru yang gue lihat di konten-konten Instagram ataupun di komersil rata-rata tuh pakainya biru-biru yang biru cyan gitu loh. Terus kemudian WB, gue disini WB, terus kemudian curve-nya cuma dibikin agak medok aja kontrasnya antara highlight dan shadow. Terus dibalikin white balance, sebenarnya nggak main apa-apa sih white balance cuma mainin agak lebih temperaturnya lebih cool aja. Nah terus kemudian yang sebenarnya menarik di sini sih di vignette ya, kita karena tahu look dari Stranger Things ini cukup mistis gitu ya, jadi kita pakai vignette udah pasti. Dan di vignette di sini gue makainya itu di daerah yang ada highlightnya. Jadi kalau kalian pakai vignette sebenarnya nggak cuma asal bikin vignette yang kotak gitu kayak di foto kayak gini gitu, nggak yang kayak gitu juga sih. Sebenarnya vignette itu kalian bisa pakai di bagian yang memang source dari lightingnya gitu, atau source lighting ataupun source cahayanya gitu loh, entah itu matahari, entah itu lighting gitu kan, pokoknya sumber dari cahayanya lah gitu. Nah ini yang jadi di sekitaran yang bukan lighting itu bakal digelapin gitu. Kemudian saturationnya of course kita agak naikin. Terus kemudian glow, gue di sini ini namanya glow, pada aslinya wrapper ya. Ini wrapper. Nah, di sini gue cuma sebenarnya ngebetulin aja warna colornya. Jadi warna colornya ini enggak miss, karena sebelumnya kan yang tadi kan birunya agak miss ke biru ungu ya, yang awal ya sebelum di develop looknya ini. Terus sebenarnya biar lebih cyan lagi gue pakein si wrapper ini buat birunya tuh benar-benar lebih ke cyan. Terus di sini merahnya belum gue apa-apain sebenarnya. Terus di yang parallel note ini gue bikin shape 1 sampai shape 4 sebenarnya. Nah di shape 1 ini gue bikin, bisa kalian lihat lah, ini bener-bener bikin shape di bagian jadi gue bikin gradient, terus sekitarnya itu gue gelapin kecuali dari source lighting. Akhirnya udah bikin kayak gini, jadi kayak bener-bener mistis lah ya istilah kata kayak gitu. Ya kalau gue lihat sih Stranger Things banyak yang pakai konsep kayak gitu ya. Jadi kalau kalian memang pengen bikin shape yang kuat, ya pakailah si Windows ini gitu loh. Kalau di sini gue kayak pakai gradient. Kalian bebas sih sebenarnya mau pakai
polygon kah atau memakai curve kah gitu, pakai gradient juga boleh gitu. Kemudian yang di shape kedua gue bikin pakai linear. Nah di Windows linear ini gue bikin lagi untuk warna. Kalau nggak salah di sini warna deh. Coba lihat. Oh enggak, highlight doang. Kalau ini kan gelap ya, kan bagian gelapnya. Kalau ini bagian terangnya. Before, after. Jadi gue mau bikin terang di bagian merahnya ini buat lebih ini loh, cahaya datangnya dari sini gitu. Jadi yang source light ya gue naikin lagi cahayanya, yang gelap gue bikin deep lagi shadownya gitu. Terus kemudian di shape yang ketiga ini gue bikin saturation di warna merahnya biar lebih tinggi. Ini sebenarnya kayaknya gue pakai UV saturation deh. Nah ya, UV saturation gue di poin merahnya gue naikin. Baru yang terakhir di sini gue pakai shape 4. Shape 3 lagi. Di shape 4 itu gue pakai di bagian, gue bikin Windows lagi ini kayaknya deh. Ya, gue bikin Windows lagi. Oh, ini kayak apa sih? Kayak gue harus ganti mouse deh. Waduh, bentar. Gue juga belakangan ini sebenarnya lagi nyari mouse yang wireless gitu ya, biar nggak tahu sih, gue pengen yang wireless aja gitu, kayak biar nggak punya kabel-kabel ini. Ini sebenarnya udah hampir 3 tahun mouse-nya, jadi kayak mungkin saatnya Anda untuk berganti gitu ya. Dan keyboard gitu. Mungkin kalian punya saran buat setup keyboard dan mouse yang baik wireless gitu loh, buat Mac user. Di shape 4 ini gue bikin kayak prisma gitu. Kalau yang tadi kan mungkin layang-layangnya kurang, memang ini buat cahaya doang ya. Kalau di sini gue pakai lagi buat saturation sama color slice. Dan sini gue bikin depth lagi. Jadi di sini mau ini kan terlalu terang gitu ya, kayak warna merahnya nggak merah yang suram gitu, nggak merah yang gelap. Kira gue gelapin lagi di sini pakai density-nya kayak gini. Before kita lihat, before, after. Dan kalau menurut gue sih itu sih yang kalau lu pengen kejar Stranger Things ya. Sebenarnya selain lu bikin konsep lighting yang di produksinya ya, lu juga bisa manfaatin seperti detail-detail shape kayak gini nih. Ini yang benar-benar bikin wall of visual lu tuh disurround sama kegelapan gitu. Asik. Ya kayak gitulah kurang lebih lah. Ya mungkin segitu aja. Kalau kalian ada pertanyaan di pokoknya pertanyaan soal DaVinci Resolve kalian langsung chat di kolom komentar. Dan kalau kalian pengen free footage, kalian bisa footage yang tadi di awal juga kalian bisa dapetin loh di kolom komentar. Kalau kalian mampir di Instagram Reels, kalau nggak salah itu di free footage batch ke-6. Jadi kalau kalian belum tahu, free footage 1, batch 2, batch 3 itu selalu gue share sampai orang itu udah sampai di batch 5, terus batch 6 dapat tuh footage yang pertama yang tadi gitu. Jadi kayak ya sering-sering komentar aja sih, sering-sering komentar free footage di Instagram gue. Dan gue juga open private class dan untuk DaVinci Resolve color grading offline ataupun online. Kalau kalian tertarik, bisa langsung cek linknya ada di bio. Dan juga ada power grade juga di link di bio. Power grade yang looknya itu kayak 4Y, cocok buat yang warnanya hijau dan biru gitu, hijau biru kuning gitu. Ya cocoknya juga buat kamera Sony, Canon, Lumix. Sorry buat yang nyari buat DJI, waktu itu ada yang nanya buat DJI. Gue masih belum kesampaian karena gue belum punya footage DJI yang makin D-Log ya. Kalau yang standar harusnya lu cobain dulu power grade-nya, CST in sama CST out-nya itu lu matiin gitu. Itu buat perekaman yang standar. Pokoknya see you in the next video. Good luck buat kalian belajar DaVinci Resolve. Apaan sih anjing kayak gini ya? Ya pokoknya itulah ya. Ya udahlah ya.